hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini, Rasulullah menyebut bahwa umur umatnya, kalaupun ada misalnya yang lebih 100 tahun, ada, tapi sedikit sekali. Dan realitinya atau realitasnya, kalau adalah hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanjangkan oleh Allah umurnya lebih 100 tahun, biasanya susah. Biasanya ya, susah. Bukan saja susah, tapi menyusahkan. Susah dan menyusahkan. Biasanya begitu ya, biasanya. Ya. Susah dan menyusahkan. Kenapa begitu? Tadi yang saya baca dalam surah Yasin ayat 68. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, akan kembalilah ia kepada asal kejadiannya. Asal kejadiannya bagaimana? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allah lah yang menjadikan kamu dari lemah. Asal kejadian kamu lemah. La ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa, lemah, bodoh, gitu ya. Lemah. Setelah lemah Allah menjadikan kamu kuat. Setelah kuat Allah menjadikan kamu lemah lagi. Dan setelah lemah bukan jadi kuat. Setelah lemah kamu pun jadi tua beruban. 54 surah Ar-Rum. Manusia asalnya lemah. Kembali kepada asal kejadiannya, lemah. Nunakkishu fil khalq, akan kembali ia menjadi lemah seperti anak-anak atau kanak-kanak. Likai la ya'lama min ba'da ilmin syai'a. Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Sehingga kamu tidak mengetahui apa-apa lagi. Sudah jadi nyanyuk atau pikul. Ya, kembali kepada asalnya, yaitu seperti, bukan kanak-kanak, seperti kanak-kanak. Kanak-kanak atau anak-anak semua orang suka. Senakal apapun yang kanak-kanak atau anak-anak semua orang suka. Ya. Tapi kalau orang tua seperti kanak-kanak, orang tua perangai dan sifatnya seperti anak-anak, Masya Allah. Sehingga ia tidak tahu apa-apa lagi. Sah dan batal sudah tidak ingat lagi. Rakaat salat pun sudah tidak ingat lagi. Kiblat pun sudah tidak ingat lagi. Salat maghrib 10 rakaat. Ya, namanya orang nyanyuk ya. Seperti itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kalau sudah panjang umurnya akan jadi seperti itu. Kembali seperti kanak-kanak. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70. Sedikit. Kalaupun ada yang melebihi atau melangkaui antara 60, 70 sampai 100. Sedikit jumlah atau bilangan mereka. Selain biasanya, tadi saya katakan, susah dan menyusahkan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri diwafatkan oleh Allah pada usia beliau 63 tahun. Bila Anda mati, bila saya mati, dengan hadis itu seolah-olah sudah ada bayangan sedikit-sedikit lah. Kalau kita berharap atau dijangka mati kita sesuai dengan yang Rasulullah sebut ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Sekarang umur berapa? Kalau 40 tahun misalnya, berapa tahun lagi?
Kalau 50 tahun, berapa tahun lagi? Kalau diperkirakan atau dijangka kita akan mati, sama dengan Rasulullah, yaitu 63 tahun. Ini sudah lebih dekat lagi bayangannya itu. 63 tahun. Kalau sekarang umur saya 55, diperkirakan saya mati 63, maka 8 tahun lagi lah. Kalau 68, 5 tahun lagi lah. Ya. Kalau 60 tahun umur saya sekarang, 3 tahun lagi. Kalau 62, setahun lagi. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang pada saat menonton VCD ini, umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Ini misalnya saja. Bagaimana itu? Diperkirakan dia mati sama seperti usia Rasulullah 63. Jadi artinya tinggal besok lah ya, sehari lagi. Subhanallah. Bagaimana pula orang tua-tua saya, abang-abang saya yang umurnya sudah 65 misalnya, 67, 70 tahun. Bagaimana itu? Berarti sudah subsidi ya. Kalau diperkirakan mati sama dengan usia Rasul, sudah lebih lah itu. Ma baina sittin wa sab'in. Antara 60 hingga 70. Maksud hadis ini begini ya. Kalau yang muda-muda merasa dia masih lama lagi, mungkin ada wajarlah dia muda lagi. Wajar ya. Umur 20 tahun, wajarlah. Dia muda, lama lagi. 30 tahun, dia muda lagi. 40 tahun, dia muda lagi. Kalau adalah kewajaran, kalau bisa atau bolehlah diterima seseorang dengan mewajarkan diri, karena dia masih merasa muda, lama lagi, katakanlah wajar. Yang sudah berumur 60 tahun bagaimana itu? Atau yang sudah berumur 62 tahun misalnya. Atau bahkan sudah berumur 65 tahun, bagaimana itu? Masih mewajarkan diri, saya lama lagi mati, saya masih muda. Jadi kalau 60 tahun pun masih muda, tuanya kapan itu? Tuanya bila itu? Ini maksudnya kapan atau bila kita mati, bila Anda mati itu. Seharusnya fahamlah kita, ariflah kita, tahulah kita. Karena umur kita sudah bertambah. Bertambah umur jangan dihitung bertambahnya. Tapi hitunglah berapa sisanya. Bertambah usia jangan kira berapa tambah usia itu. Tapi kiralah berapa baki yang tinggal. Setahun bertambah umur kita, itu artinya setahunlah pula kesempatan kita berkurang. Bertambah setahun umur kita, bertambah dekat dengan kematian. Bertambah umur kita setahun, itu artinya bertambah hampir dengan ajal, bertambah dekat dengan kubur. Kesempatan yang tinggal, kesempatan yang tersisa itu makin sedikit. Tidakkah wajar dan patut saya katakan misalnya yang sudah tua-tua harap rajinlah ke masjid, banyaklah bertaubat, beristighfar karena sudah tua. Dari segi umur layak, patut dan pantas karena dia sudah tua. Umur 60 itu Rasulullah mengatakan mu'tarakal manaya ma baina sittin wa sab'in. Pertarungan maut itu terjadi antara umur 60 hingga 70 tahun. Pertarungan. Ibarat sebuah pertarungan atau pergelutan.
Orang yang berumur 60 tahun itu sedang bergelut, sedang bertarung. Bertarung dengan kematian. Artinya orang-orang yang sudah berumur 60 tahun, sudah mulai banyak, minta maaf lah, sakit-sakitan. Semuanya pantang. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ya, cili tak boleh, gula tak boleh, garam tak boleh. Masya Allah, daging tak boleh. Apalagi daging kambing, telur tak boleh. Banyak betul pantangnya. Orang lain pantang jumpa, dia ini betul-betul pantang. Pantang tak boleh semua tak boleh. Ya. Dulu dia muda sehat, ketika sudah umur 60 tahun macam-macam lah. Mulai tekanan darah tingginya, ginjal atau buah pinggangnya, kencing manis lah, dan lain-lain penyakit lah. Itu kalau nak dikira penyakit, tak menunggu tua dulu baru dapat sakit. Sekarang ini budak-budak, anak-anak muda, remaja, banyak ketika masa muda-mudanya pun macam-macam penyakit. Karena makanan-makanan yang kita makan banyak yang tak sehat. Makanan-makanan dalam tin yang banyak pengawetnya, banyak zat pewarnanya, zat kimianya. Ya. Makanan-makanan segera, makanan-makanan instan. Apa sekarang yang tidak instan? Semua instan. Ayam instan. Kambing pun instan. Segera semuanya. Sayur-sayuran yang ditanam itu semuanya instan. Pakai racun, pakai baja, pakai pupuk. Ya. Air yang kita minum pun sudah banyak bercampur dengan zat-zat kimia, klorin. Dicemari oleh limbah kotoran ini, kotoran itu. Menyebabkan berbagai-bagai penyakit-penyakit. Ya, kalau ayam sekarang dalam 20 hari sudah boleh dimakan itu. Ya, nampak besar, gemuk-gemuk. Karena ya obat, di-injection, disuntik. Sehingga kalau sudah kebanyakan makanan-makanan yang diberi injection seperti itu, banyak memakan ayam-ayam suntikan seperti itu, maka resikonya ke badan kita. Cancer lah, tumor lah, ketumbuhan ini, ketumbuhan itu, macam-macam. Itu yang masih muda-muda pun, kalau nak dikira penyakit, berbagai macam penyakit-penyakit. Apalagi yang sudah tua-tua. Karena itu Rasul mengingatkan mu'tarakal manaya, pertarungan seseorang dengan kematian. Yang sudah tua-tua, sudah tak sehat lagi. Yang umur 60 tahun, digagah-gagahkan sajalah itu. Tapi penyakitnya macam-macam dalam dirinya ada. Ya. Penyakit itu adalah signal, peringatan, notis dari Allah. Uban itu notis. Kulit kita yang sudah mulai keriput itu notis. Semua notis. Apabila uban di kepala sudah bertabur, kulit mulai kendur, mata mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur. Kalau makan pun hanya mampu kulum bubur, tak lama lagi itu masuk kubur. Kubur. Ini signal. Sama ada kita suka atau tak suka. Apakah kita senang apa tidak senang. Kedatangan peringatan-peringatan itu dikirimkan oleh Allah untuk menegur kita, menasihati kita. Supaya kita waspada, supaya kita ingat. Umur kita makin bertambah, usia kita makin bertambah. Tapi baki dan sisa usia yang tinggal makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Itu hakikatnya begitu.